adik-adik, kenalkan nama saya Lucia Yasinta Sabulihun dengan NPM 22103244. Saya mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Mari kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, adik-adik dapat mengidentifikasi berbagai contoh hak dan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, adik-adik dapat menjelaskan pentingnya melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, adik-adik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dan menghargai hak orang lain di lingkungan sekitarnya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya, kalau adik-adik ingin bermain di taman, apa yang harus adik-adik lakukan di rumah? Dan yang kedua, bagaimana rasanya kalau hak adik-adik tidak dihargai oleh temanmu? Nah adik-adik, mari kita akan belajar bersama mengenai hak dan kewajiban. Adik-adik, tentunya kita harus mengenal pengertian dari hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang pantas dan layak diterima oleh setiap orang sejak lahir. Hak bisa berupa perlindungan, kasih sayang, pendidikan, makanan, dan lainnya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang sebagai bentuk tanggung jawab. Kewajiban dilakukan sebelum kita menuntut hak. Adik-adik, contoh hak dan kewajiban kita di rumah. Yang pertama itu hak. Hak itu kita harus mendapat makanan yang sehat, tidur di tempat yang nyaman, disayangi oleh orang tua. Sedangkan kewajiban kita yang pertama itu membantu orang tua membersihkan rumah, menghormati orang tua, kakak dan adik, dan yang ketiga itu menjaga kebersihan kamar sendiri. Adik-adik, setelah kita mendengarkan contoh hak dan kewajiban di rumah, yang berikutnya kita akan belajar tentang contoh hak dan kewajiban di sekolah. Hak di sekolah yang pertama itu kita harus belajar dengan tenang, menggunakan fasilitas sekolah seperti buku dan perpustakaan. Tiga, mendapat perhatian dari guru. Sedangkan kewajibannya, kita harus bekerjakan tugas dan PR tepat pada waktu, mematuhi tata tertib sekolah, dan yang ketiga, kita harus menjaga kebersihan di kelas. Nah adik-adik, setelah kita belajar contoh hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah, yang berikutnya kita akan belajar tentang contoh hak dan kewajiban kita di masyarakat. Yang pertama itu hak. Hak yang pertama, kita harus mendapat rasa aman di sekitar lingkungan. Yang kedua, menggunakan fasilitas umum seperti taman atau jalan. Dan yang ketiga, dilindungi oleh aturan dan hukum. Kewajibannya yaitu yang pertama, tidak merusak fasilitas umum. Yang kedua, membantu menjaga keamanan di lingkungan. Dan yang ketiga, kita harus mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat. Nah adik-adik, Ibu sudah menjelaskan pengertian hak dan kewajiban beserta contohnya. Dan yang berikut, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh hanya menuntut hak, tetapi juga harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, agar kehidupan bersama menjadi harmonis. Adik-adik, semoga materi hari ini bermanfaat dan menambah pemahaman kalian. Ingat, belajar adalah proses seumur hidup. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Teruslah menjadi versi terbaik dari diri.